Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA, integritas, peduli, amanah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah, rajin beribadah, rajin belajar, dan membantu orang tua di rumah. Selamat datang di kelas online IPA kelas 9F SMP Negeri 1 Sambaliung. Persiapkan diri kalian sebelum mengikuti pembelajaran. Pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas tentang listrik statis. Apersepsi dan motivasi. Mengapa potongan kertas bisa tertarik pada sisir yang digosokkan ke rambut kering? Kemudian, apakah gelas, kayu, batu, dan belerang dapat beraliran listrik jika digosokkan ke suatu benda? Bagaimana listrik dapat mengalir pada kabel? Dan apakah manfaat belajar mengenai listrik statis itu? Kita akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini apabila kalian menonton video ini sampai selesai ya. Target belajar kita hari ini adalah saya dapat memberi contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, saya dapat menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosokkan pada rambut yang kering. Kemudian, saya dapat mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. Saya juga dapat menjelaskan interaksi dua muatan listrik. Hari ini, saya harus dapat menjelaskan fungsi dan prinsip kerja elestroskop. Coba amati lingkungan sekitarmu. Apakah sudah ada listrik? Tentunya hampir semua alat rumah tangga ataupun alat yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan listrik, bukan? Apabila menyetrika, menonton TV, mengecas HP kita, kemudian menyalakan lampu, kipas angin, dan malah sekarang sudah ada motor yang menggunakan listrik. Apakah muatan listrik itu? Dan bagaimana lampu, televisi, HP kita bisa dialiri listrik? Tentunya kalian sudah pernah belajar tentang atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu materi atau benda, bukan? Nah, di dalam atom tadi ada yang disebut dengan proton, neutron, dan elektron. Proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif. Neutron dan proton membentuk inti atom. Nih, kalian bisa dilihat inti atom berada di tengah-tengah.
Kemudian elektron inilah yang bermuatan negatif bergerak di sekitar inti atom. Elektron inilah yang memiliki kaitan erat dengan fenomena kelistrikan pada suatu benda. Bagaimana interaksi antar muatan listrik pada suatu benda? Kejadian apa sajakah dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan adanya gejala interaksi antara muatan listrik? Tentunya kalian sudah pernah melakukan percobaan dengan menggosok-gosokkan sisir yang kering pada rambut yang kering, kemudian menempelkan sisir tersebut pada potongan kertas. Pasti kalian akan melihat bahwa potongan-potongan kertas tadi tertarik dan menempel pada sisir tersebut. Peristiwa ini disebut dengan gejala listrik statis. Jadi, bagaimana gejala listrik statis tadi? Jika benda bermuatan positif didekatkan benda bermuatan negatif, akan saling tarik-menarik. Kemudian benda yang bermuatan positif didekatkan dengan benda yang bermuatan positif akan saling tolak-menolak. Sama halnya dengan benda yang bermuatan negatif, jika didekatkan dengan benda bermuatan negatif juga akan tolak-menolak. Interaksi kedua muatan tersebut antara muatan positif dengan negatif dan muatan positif dengan positif atau muatan negatif dengan negatif tadi merupakan gejala listrik statis. Pada umumnya, jumlah elektron dan proton pada atom sebuah benda adalah sama, sehingga atom-atom pada benda tersebut tidak bermuatan atau netral. Jika benda tersebut netral, dapatkah sebuah benda diubah menjadi bermuatan? Bagaimana caranya? Salah satu cara untuk mengubah benda menjadi bermuatan adalah dengan menggosokkan benda tersebut. Sisir atau penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering akan bermuatan negatif, karena sisir atau penggaris plastik mengalami kelebihan elektron. Elektron dari rambut berpindah ke sisir atau penggaris plastik. Sementara itu, kaca yang digosokkan pada rambut kering akan bermuatan positif karena kaca mengalami kekurangan elektron, yaitu elektron dari kaca berpindah ke rambut yang kering. Alat untuk mengetahui muatan listrik pada benda adalah elektroskop. Bagian-bagian dari elektroskop adalah kenop, batang logam, dan daun logam. Kemudian bagaimana cara kerja elektroskop tersebut?
Jadi sisir yang bermuatan apabila didekatkan di kenop, maka elektronnya akan ke bawah. Batang kaca yang bermuatan positif apabila didekatkan dengan elektroskop, elektronnya akan ke atas. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat tayangan berikut ini. Setelah kita melihat tayangan tadi, bagaimana cara membuat elektroskop sederhana, kalian bisa mempraktekannya juga di rumah supaya bisa mendeteksi benda-benda di sekitar kalian apakah bermuatan listrik. Jadi seperti yang sudah kalian lihat tadi, bagaimana mendeteksi muatan dengan elektroskop? Jadi apabila kita lihat kondisi awal elektroskop netral, jadi tadi kalau muatan positif dengan negatif akan tarik menarik, positif dengan positif akan tolak menolak, negatif dengan negatif juga tolak menolak. Sehingga pada saat kondisi awal karena netral dan saling tarik menarik, kondisi daun elektroskopnya saling menutup
Kemudian, apabila didekati dengan benda yang bermuatan negatif seperti ini, maka muatan positif akan ditarik oleh benda yang bermuatan negatif tadi ke atas, ke kepala elektroskop, sehingga muatan negatifnya menuju ke daun elektroskop yang ada di bawah. Hal inilah yang akan mengakibatkan daun elektroskop tadi saling menjauh atau membuka. Jadi, ditunjukkan dalam video tadi, kertas aluminium foilnya akan bergerak-bergerak karena daun pada elektroskop tadi membuka. Bagaimana? Sudah jelas ya? Berikut ini adalah tabel tribolistrik, yaitu urutan deret benda yang akan bermuatan listrik negatif bila digosok dengan sembarang benda di atasnya, dan akan bermuatan listrik positif bila digosok dengan benda di bawahnya. Contohnya, nomor 1 bulu kucing, nomor 2 gelas, 3 mika, 4 bol, 5 bulu kucing, 6 sutera, 7 kapas, 8 kayu, 9 batu ambar, 10 damar, 11 logam, cuprum, nikel, perak, kemudian belerang, logam, dan solenoid. Contohnya, mika yang terbuat dari plastik nomor 3 digosokkan dengan bulu kelinci nomor 1 yang berada di atasnya. Maka mika plastik akan bermuatan listrik negatif, sedangkan bulu kelinci yang berada di atasnya akan bermuatan listrik positif. Sudah jelas ya? Benda akan bermuatan listrik negatif bila digosok dengan benda yang di atasnya, dan benda tersebut akan bermuatan listrik positif bila digosokkan benda di bawahnya. Apakah sudah memahami tentang listrik statis? Buatlah kesimpulannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga memberikan manfaat buat kita semua. Sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.